Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulus Anoni Angga dengan nomor induk mahasiswa 0534001057. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum untuk tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Sebelum saya melakukan praktikum, ada baiknya untuk membaca soal untuk mengetahui apa yang diminta ya. Eh, Tugas praktik ini memiliki ya, kemudian kita diminta untuk membuat aplikasi manajemen restoran ya. Petunjuknya seperti ini, kita membuat kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama string, harga double, kategori string ya. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Kemudian membuat 3 kelas turunan dari menu item ya, makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Bisa jenis makanan, jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi yang didapatkan. Buatlah sebuah kelas menu untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Lalu membuat kelas pesanan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut ArrayList untuk menyimpan item pesan. Kemudian implementasikan konsep inheritance. Lalu implementasikan konsep encapsulation. Pergunakan pengecualian yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item ini data dalam menu. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan untuk menambah item baru, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan, menghitung total biaya pesanan, menampilkan struk pesanan pelanggan, atau keluar dari program. Implementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Gunakan struktur keputusan dan penggunaan sesuai dengan kebutuhan. Oke ya. Terus ini ada petunjuk tambahan, Anda dapat membuat antarmuka atau abstract class untuk mengimplementasikan abstraksi. Gunakan polymorphis untuk mengimplementasikan metode tampil menu. Pastikan untuk menjaga struktur yang rapi dan baik ya. Oke. Selanjutnya kita beralih ke project baru ya. Untuk pembuatan projectnya saya akan percepat agar durasi video tidak panjang. Oke, kita akan membuat projectnya.
Oke, ini projectnya sudah selesai saya buat ya. Eh, kita lihat eh, filenya ya, ini filenya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kelas. Saya buat 8 kelas. Kelas utamanya ini aplikasi restoran. Oke. Kemudian sekarang waktunya eh, menguji ya. Pengujian aplikasi kita run aja ya, seperti ini tampilannya. Di sini sistem akan menampilkan menu-menunya ya, sama pernyataan silahkan pilih menu 1 sampai 10. Oke, berarti sini kita disuruh input angkanya saja ya. Kita coba tambah menu aja. Nah, setelah kita tambah menu, pilih tambah menu, ini muncul 3 kategori. Ada makanan, minuman, sama diskon, sama 4, sama kembali ke menu utama. Kalau kembali ke menu utama ya dia balik lagi ke menu utama. Oke, kita tambah menu aja, kita coba tambah menu makanan. Kita kasih nama nasi bakar ayam, harganya 25.000. Terus jenis makanannya kita golongkan nasi gitu aja. Terus setelah itu kita pilih jenis minuman ya. Minuman kita tambahkan sekalian namanya es teh. Harganya 5.000. Jenis minumannya kan ya es teh, berarti kita kasih kategori di minuman dingin gitu aja, minuman dingin. Oke, nah, kita tambahkan lagi, coba minuman hangat ya, misal teh hangat. Oke, harganya sama 5.000. Jenis minuman hangat. Oke, terus kita tambahkan juga diskon ya. Ini ya, setiap menu berhasil ditambahkan maka dia akan sistemnya akan menampilkan pesan menu minuman berhasil ditambahkan. Kalau makanan ya menu makanan berhasil ditambahkan. Oke, kita kembali ke diskon ya. Kita kasih potongan 5%. Namanya persentase diskonnya kita tulis angkanya saja 5. Oke, diskon berhasil ditambahkan. Kalau sudah nggak ada yang ditambahkan, kita bisa pilih kembali ke menu utama aja, pilih 0. Nah, kemudian kita coba tampilkan menu ya. Kita tampilkan. Nah, ini ya tampilan menu restorannya. Di sini sudah menampilkan makanan 25.000 jenisnya nasi, es teh 5.000 jenisnya minuman dingin, minumannya teh hangat 5.000 jenisnya minuman hangat. Oke, kemudian kita coba ini ya, pesan menu ya. Oke, silahkan pilih menu. Oke, langsung ditampilkan juga menu restorannya apa. Kita pilih makanannya ini nasi bakar. Nah, kemudian sistem menanyakan jumlah pesanan ya, kita pesan 3. Oke, nah kemudian setelah kita enter, sistem menampilkan pesanan berhasil tambahkan. Tambah pesanan lagi, ya atau tidak. Kalau iya ya pilih 1, kalau tidak pilih 2 gitu ya. Ya kita tambah aja wis, pilih 1. Oke, ditampilkan lagi menu restorannya sama sistemnya. Terus kita pilih es teh aja ya, es teh
pilih nomor 2, jumlah pesanannya 1, 2 aja wis. 2, tambah pesanan lagi ya, kita tambah minuman teh hangatnya aja ya. Kita pilih 3, jumlah pesanannya 1, tambah pesanan lagi tidak. Ya ini setiap pesan berhasil ditambahkan, sistem juga akan menampilkan pesanan berhasil tambahkan ya. Jadi kita pilih 3 ya tadi, pilih 2. Nah, maka akan kembali ke menu awal. Nah, setelah itu kita coba ya, kita mau kasih diskon nih. Kita pilih menu diskon aja langsung. Nah, di sini akan muncul daftar diskon. Diskon potongan 5%. Nah, ini total potongannya 5%. Ini namanya tadi ya. Harusnya namanya kasih potongan aja nggak apa-apa ini. Ini kita pilih diskonnya kan hanya ada 1 ya, pilih 1 aja. Oke. Nah, dengan memilih diskon berarti pesanan tadi berhasil ditambahkan diskon ya. Sekarang kita coba pilih 5 ya, hitung totalnya. Nah, total pesanannya 85.500. Oke, ini berarti sudah kepotong diskon ini. Terus kemudian kita cetak struk ya, kita pilih menu 6, cetak struk. Oke, ini ya tampilan struknya seperti ini. 75, 10.000, 5.000, kena diskon potongan, totalnya jadi 85.500. Oke, terus ada keterangan nih, struk disimpan ke file struk.txt. Jadi ketika kita cetak struk, dia menampilkan struk sekaligus membuat file struk namanya struk.txt ya. Kita coba cek. Nah, ini ya, muncul ya. Seperti apa layoutnya? Nah, ini isi file teks dokumennya seperti ini. Oke. Kemudian di sini juga ada menu simpan menu ke file ya. Ya kita coba aja. Tadi kan habis buat menu ya, tambah menu ya, kita simpan aja. Oke, menu berhasil disimpan. Oke. Nah, ketika menu disimpan, maka dia juga akan generate teks dokumen ya. Ya ini. Ini kalau kita klik, ya ini. Teks dokumennya isinya ini. Nah ini kalau kita simpan. Oke. Coba kita muat menu dari file nih. Kita coba ya, pilih nomor 8. Oke. Menu berhasil dimuat. Oke, kita coba ya, kita cek tampilkan menu kayak apa sih. Nah ya, ini ya, sesuai ya. Kita coba padankan nih sama yang di file teksnya. Ini ya, ada makanan nih, minumannya 2, potongan 5%. Nih, sama ya, nasi bakar, es teh, teh hangat. Sama diskonnya ya, diskonnya coba sih tampilkan. Nah ini masih sama ya. Terus coba kita muat struk dari file ya sekarang. Kita coba pilih 9. Nah, kita coba cetak struk ya. Apakah sama dengan yang di struk tadi ya? Kita coba langsung 6 aja ya.
Nah, ini sesuai ya, sama ini harusnya. Kita cek yang di sini. Nah, ini ya. Menunya ada nasi bakar, es teh, teh hangat. Harusnya sama sih ini. Ya. Oke, kemudian kita udah praktikan semua ya. Sekarang kita keluar aja. Kita lanjut ke penjelasan setiap bagian ini ya, kelas-kelasnya nih kita jelaskan sama fungsi-fungsinya mungkin. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan ya. Di sini ada 8 kelas. Kelasnya ini, terus hubungan antar kelasnya ini ya. Untuk kelas menu item itu merupakan abstrak class yang menjadi induk dari kelas makanan, minuman, dan diskon. Kemudian untuk kelas menu ini digunakan untuk menyimpankan seluruh daftar menu restoran. Kemudian untuk kelas pesanan ini digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Terus untuk kelas aplikasi restoran ini ada kelas utama yang menjalankan aplikasi. Oke, sekarang saya akan menuju ke ini ya, kelas menu item. Nah, di sini ada atribut nama, harga, sama kategori ya. Untuk nama sama kategori pakai string, untuk harga pakai double. Nah, ini atributnya digunakan untuk menyimpan nama menu, harga menu, sama kategori menu ya. Kelas ini juga memiliki metode abstrak ya, ini public abstract class. Nah, public abstract void tampil menu. Ya, ini metode ini nantinya akan diimplementasikan untuk setiap kelas turunan ya, sesuai kebutuhan. Nah, terus kemudian kita ke kelas makanan. Nah, ini di sini ada public class makanan extend. Extend karena dia adalah turunan ya dari kelas menu item. Makanya di sini ada tambahan extend. Terus di sini juga ada atribut tambahan berupa jenis makanan ya. Nah, seperti itu. Oke, terus ini ada override ya, ada fungsi override. Nah, untuk fungsi override ini untuk menampilkan menu ya, menampilkan menu makanan. Menu minumannya juga sama sih. Dia juga turunan extend. Terus di sini ada atribut tambahan jenis minuman juga. Kurang lebih sama makanan tadi ya. Terus di sini ada kelas diskon. Ini memiliki atribut diskon yang berisi persentase potongan harga juga sini. Ya, override sama ya seperti yang kelas-kelas sebelumnya ini, fungsinya untuk menampilkan juga diskon. Ya, jadi masing-masing kelas ini mengimplementasikan ini ya, tampil menu. Kalau kita lihat di sini ya,
Nah, hal ini adalah penerapan konsep polimorfis, karena metode yang sama menghasilkan perilaku berbeda sesuai objek yang digunakan. Nah, terus di sini juga menerapkan konsep enkapsulasi ya, dengan membuat seluruh atribut menggunakan keyword privat ya, seperti privat string, nama, harga, begitu. Ya, ini enkapsulasi. Jadi atribut tersebut tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Untuk mengaksesnya hanya bisa menggunakan metode getter ya, seperti get nama atau get harga. Jadi itu. Terus kemudian kita ke kelas menu. Ini untuk mengelola seluruh menu yang ada ya di Resto. Datanya disimpan menggunakan ArrayList di sini. Makanya saya ada pakai import Java util ArrayList karena datanya ini disimpan dalam ArrayList. Daftar menu sama daftar menu ya, sini menu pelanggan ya, pakai ArrayList. Nah, penggunaan ArrayList ini tujuannya karena jumlah menu ini dapat bertambah secara dinamis. Makanya saya pakai ArrayList. Terus metode utama kelasnya ya ini ya, tambah menu. Mana tadi? Ya, ini tambah menu. Ya, ini metode utamanya. Ini untuk nambah menu baru. Kemudian tampilkan menu ini untuk menampilkan daftar menu. Terus get menu pelanggan ini untuk mengambil menu berdasarkan nomor yang dipilih pelanggan. Terus juga diterapkan exception juga di sini, exception handling. Jadi kalau pengguna memasukkan nomor yang tidak tersedia, maka muncul pesan menu tidak ditemukan. Iya, tadi belum kita coba ya ini ya. Tapi kalau dari kodenya sudah ada exception, harusnya di trial pun muncul. Oke, kemudian kita ke kelas pesanan. Ini untuk menyimpan seluruh pesanan pelanggan ya. Di sini ada dua array list, ada menu item, ini isi daftar pesanan sama jumlah pesanan ya untuk yang integer. Kemudian ada diskon ya, ada variabel diskon. Ini untuk nyimpan diskon yang diterapkan. Terus ini ada metode yang paling penting, ini ada tambah pesanan ya, ini fitur untuk menambah pesanan ya sama jumlah menu yang dipesan. Terus kemudian set diskon ini untuk penerapan diskon. Seperti itu. Dan di sini juga ada hitung total ya. Ini untuk menghitung total pembayaran ya, ini ada rumusnya. Total kali diskon aktif, get diskon per 100. Terus kelas ini juga punya tampil struk ya. Metode tampil struk ini untuk menampilkan struk pembelian. Di sini juga ada Oke, kita ke kelas ini aja ya, file manager. Selanjutnya, terus ini ada pemanggilan ini ya, buffer reader, file writer, exception, print writer. Ya, ini untuk input outputnya ya.
Di sini ada ini ya, ini kelas file manager, ada metode simpan menu, ya terus ini untuk menyimpan daftar menu ya, ke file teks. Makanya dia ada print writer ya di sini ya. Print writer, dia nanti file writer dia akan menulis ke ini nama filenya menu txt. Kemudian ada muat menu. Nah, ini untuk memuat menu dari ini tadi ya, ini menu txt tadi ya. Terus ada simpan struk. Simpan struk ini untuk menyimpan struk ya. Menyimpan struk ke file ini, struk.txt. Terus di sini juga ada muat struk, ini untuk memuat dari ini ya, dari file struk.txt ini. Baca file struk.txt untuk ditampilkan di aplikasi. Membaca kembali si struknya ya. Terus ada kita ke ini aplikasi restoran ini. Ya, ini semuanya dijalankan apa? Fungsi-fungsinya jalankan di sini. Ini main, ini kelas utamanya. Terus digunakan scanner ini untuk menerima input pengguna. Kemudian di sini saya juga menerapkan switch case ini untuk mengelola pilihan menu ya. Tadi kan ada 10 ya. Terus sama while ini untuk kembali ke menu utama. Jadi seperti yang tadi ketika kita tambah menu ini ada pilihan kembali ke menu utama ya, ini kita pakai while. Nah, di sini ada 10 menu ya ini. Sesuai tambah menu tampilkan pesan menu diskon. Hitung total, cetak struk, simpan menu ke file, muat menu, muat struk keluar. Nah, ini. Ya, ini untuk menampilkan nama, harga, jenis makanan ya, ini untuk input ya. Ini juga ada exception juga, ada pakai try catch juga. Jadi kalau misalnya inputnya tidak sesuai, ya dia akan mengembalikan pesan. Ya, ini misalnya kalau file menunya nggak ada, nanti akan muncul keterangan file menu.txt tidak ditemukan, seperti itu. Oke, kesimpulannya program ini sudah menerapkan berbagai konsep OOP. Jadi ada abstraksi, inheritance, polymorph, enkapsulasi, exception handling, ada penggunaan array list juga. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau masih kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini banyak juga ya. Oke, sekian dan terima kasih.